Baik, hari ini doakan terlebih dahulu ya. Natasha Okta, hadir. Risma Ayu, hadir. Sari Luda, hadir. Joshua, Rosdiana, hadir Ibu. Koni Nubu, Dia Agustin, Nurus Sabahil, hadir. Yang masuk semua ya. Siapa yang masuk hari ini? Alek. Aisyah. Alek yang masuk. Kenapa? Nggak tahu. Yes. Nah, Ibu mulai ya. Pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan pengumuman lowongan kerja dalam administrasi sumber daya manusia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan memahami apa itu konsep dasar dalam penyusunan lowongan pekerjaan. Lalu yang kedua, mengetahui elemen-elemen penting dalam pengumuman lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir, kita mampu menyusun lowongan kerja yang profesional dan menarik. Nah, agenda kita hari ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kita akan pengertian lowongan kerja, yang ketiga jenis-jenis lowongan pekerjaan, yang keempat manfaat pengumuman lowongan kerja, yang kelima unsur-unsur penting yang ada dalam lowongan pekerjaan, yang keenam contoh format lowongan kerja, yang ketujuh tips menulis lowongan kerja yang efektif, yang kedelapan kesalahan yang sering ada dalam penyusunan lowongan kerja, yang kesembilan kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Nah, yang pertama, apa sih pengumuman lowongan kerja itu? Mbak Risma, bisa dibacakan? Pengumuman lowongan kerja itu salah satu tugas penting dalam administrasi sumber daya manusia atau SDM. Lowongan kerja yang disusun dengan baik dapat menarik kandidat yang berkualitas dan memudahkan proses rekrutmen perusahaan. Nah, benar. Itu tadi pengertian dari pengumuman lowongan kerja ya. Dan sekarang pengertian lowongan kerja. Lowongan kerja merupakan informasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencari seseorang yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh posisi tertentu. Nah, di dalam dunia kerja, lowongan kerja itu menjadi alat utama dalam proses rekrutmen yang memungkinkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Nah, lowongan kerja ini dapat diumumkan melalui berbagai media. Yang pertama seperti situs resmi perusahaan, yang kedua portal pencari kerja misalnya seperti LinkedIn, Jobstreet, Glassdoor, dan yang ketiga media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lain-lain. Yang keempat, bisa mencari melalui koran atau media cetak, dan yang terakhir bisa mencari di papan pengumuman di universitas atau tempat umum lainnya. Dan selanjutnya jenis-jenis lowongan pekerjaan. Nah, yang pertama ada lowongan pekerjaan infrastruktur atau full time. Nah, posisi manajer kerja tetap biasanya 40 jam per minggu, mencakup tunjangan dan manfaat karyawan.
Nah, jenis pekerjaan full time ini di mana seorang karyawan bekerja dengan jam kerja tetap dan mengikuti standar perusahaan seperti 40 jam per minggu. Nah, karyawan full time ini umumnya memiliki hak seperti tunjangan pensiun, cuti, bonus, atau THR. Full time biasanya mendapatkan peluang kerja atau peluang karir lebih besar dibandingkan lowongan pekerjaan yang part time. Selanjutnya lowongan pekerja paruh waktu atau part time. Nah, jenis pekerjaan ini itu jam kerjanya lebih efektif dan lebih sedikit daripada full time. Nah, kalau full time kan biasanya 40 jam per minggunya. Kalau part time ini biasanya kurang dari 40 jam per minggu. Nah, pekerjaan yang part time ini cocok untuk mahasiswa atau seseorang yang ingin mendapatkan penghasilan lebih. Nah, keuntungan join part time ini itu waktunya lebih fleksibel, tetapi pendapatannya itu cenderung lebih rendah daripada pekerjaan yang full time. Dan yang ketiga, pekerjaan kontrak base. Nah, jenis pekerjaan ini di mana karyawan itu dipekerjakan untuk waktu tertentu dan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Biasanya kontrak ini berlaku untuk beberapa bulan atau hingga tahunan. Umumnya pekerja kontrak ini dia tidak mendapatkan tunjangan seperti karyawan tetap. Yang keempat, freelance atau pekerja lepas. Nah, jenis pekerjaan freelance ini itu tidak terikat dengan perusahaan ya. Jadi jam kerjanya itu tidak tetap tidak sesuai dengan jam perusahaan. Jadi freelance ini seseorang bekerja secara independen berdasarkan proyek atau tugas tertentu. Jadi seorang freelancer itu bebas untuk memilih klien, menetapkan gaji serta mengatur jadwal kerja mereka itu sendiri. Tetapi freelance ini mempunyai tantangan itu sendiri, yaitu penghasilannya itu tidak pasti serta tidak ada tunjangan. Dan yang selanjutnya yaitu magang atau internship. Nah, program ini atau program kerja sementara ini tuh biasanya ditujukan pada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di dunia profesional. Nah, magang ini tuh biasanya berlangsung selama beberapa bulan ke depan ya. Jadi statusnya untuk itu digaji atau tidak itu sesuai dengan kebijakan perusahaan itu sendiri. Jadi keuntungan dari magang ini itu dapat memberikan kesempatan untuk mahasiswa belajar secara langsung di lingkungan kerja itu sendiri. Selanjutnya itu manfaat. Nah, manfaatnya yang pertama itu untuk mempermudah pencarian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mempercepat proses seleksi dan rekrutmen. Yang ketiga, menarik kandidat yang berkualitas. Yang keempat, dapat meningkatkan citra perusahaan di mata pencari kerja. Dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan salah rekrut dengan menyaring kandidat berdasarkan kriteria yang jelas. Nah, ini contoh format untuk lowongan kerja itu sendiri. Yang benar yang pertama ada nama perusahaan,
perusahaannya itu ini ya, CV Sejahtera Bersama Bangsa. Dan yang kedua ada posisi. Nah ini posisinya jelas ya, jadi yang dicari itu HRD Manager. Yang ketiga ada deskripsi pekerjaan. Buram ya sebentar. Nah, untuk definisi pekerjaannya itu nih ya. Yang pertama melakukan proses rekrutmen, training dan penilaian kinerja karyawan. Yang kedua berkomunikasi dan bekerja sama antara divisi maupun dalam tim. Melakukan administrasi HRD, melakukan pengawasan kerja tim yang berada di bawah kewenangannya. Yang kelima membuat surat menyurat dan database karyawan. Yang keenam memastikan SOP yang dijalankan di setiap bagian di bawah kewenangannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang keempat ada kualifikasi. Kualifikasi itu persyaratan ya. Jadi di sini persyaratannya yang pertama ada wanita, usia minimum 25 tahun, berpengalaman sebagai HR minimal 2 tahun, pendidikan minimal S1 psikologi sederajat, menguasai alur kerja HR, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu menggunakan sistem HRIS dan absensi seperti talenta. Selanjutnya berpengalaman dengan guru, bertanggung jawab, proaktif, berkepribadian baik, dinamis, dan terbuka. Lalu mampu mengambil inisiatif, deteksi masalah, serta pemecahan masalah dan perhatian terhadap deadline. Lalu selalu aktif handphone ketika usai bekerja untuk koordinasi. Benefitnya itu sendiri. Nah di sini benefitnya salarinya 5 juta per bulan. Dan untuk cara melamarnya bisa menghubungi melalui WhatsApp, uji kajian. Selanjutnya tips menulis efektif. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Yang kedua, menghindari syarat yang terlalu umum atau terlalu spesifik. Dan yang ketiga, mencantumkan manfaat bekerja di perusahaan untuk menarik kandidat. Yang keempat, pastikan informasi kontak tersedia dengan jelas. Dan yang kelima, sesuaikan gaya bahasa dengan budaya perusahaan. Jadi itu perusahaan formal atau informal. Dan yang terakhir, hindari diskriminasi dalam persyaratan kerja seperti usia, gender, ras, dan lain-lain. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi pada saat penyusunan lowongan kerja. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan lowongan kerja. Yang pertama, tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai pekerjaan. Yang kedua, menetapkan persyaratan yang terlalu tinggi sehingga dapat menyulitkan seseorang yang ingin mencari pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau sulit dipahami. Yang keempat, tidak menyertakan informasi kontak yang jelas. Dan yang terakhir, tidak menyantumkan batas waktu pendaftaran. Nah, ini contoh surat lamaran
yang ada dalam surat ini yang pertama tidak menyebutkan posisi yang dilamar. Jadi yang ada pada surat itu tidak menyebutkan posisi apa yang diinginkan. Jadi HRD tidak akan tahu pekerjaan apa yang sedang diincar dan bisa jadi kebingungan untuk menempatkan lamaran ini. Yang kedua, alamat tujuan tidak spesifik. Menulis perusahaan yang saya lamar. Jadi menulis perusahaan yang saya lamar tanpa menyebutkan nama perusahaan itu memberi kesan bahwa surat ini tuh mengcopy paste untuk banyak perusahaan, dan ini mengurangi nilai keseriusan lamaran ini. Baik, kenapa Mas? Silakan. Baik, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, salam yang tidak formal. Nah, di situ di surat tersebut tertulis, "Hai, saya ingin melamar pekerjaan." Nah, mengapa dengan hai dan menggunakan bahasa yang terlalu santai seperti kayaknya pas banget buat saya. Nah, dan pokoknya itu sangat tidak sesuai untuk surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran itu harus menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Dan selanjutnya, data diri tidak lengkap. Di situ penulis hanya mencantumkan nama Andi tanpa informasi penting lainnya seperti alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, atau email yang bisa dihubungi. HRD tidak punya cara untuk menghubungi pelamar tersebut. Dan yang kelima, tidak ada informasi yang relevan tentang kualifikasi. Pelamar itu hanya menulis, "Saya bisa beberapa skill," tanpa menjelaskan keterampilan apa atau pengalaman yang spesifik yang relevan dengan posisi yang dilamar oleh pelamar tersebut. Jadi HRD itu tidak akan tahu pelamar itu cocok untuk posisi yang tersedia atau tidak. Dan yang terakhir, penutup yang kurang profesional. Penutup ini terlalu singkat dan kurang formal. Pokoknya saya berharap bisa kerja di tempat Anda. Tolong kabari kalau ada kesempatan untuk ketemu. Terima kasih. Salam Andi. Nah, penutupan surat itu tuh sangat singkat dan kurang profesional. Tidak ada ucapan terima kasih atau harapan untuk dapat dihubungi. Yang sebenarnya itu penting untuk penutup surat lamaran dengan kesan yang lebih baik. Nah, ini contoh surat lamaran yang jelas dan formal ya. Jadi surat ini tuh mengikuti format yang umum yang digunakan dalam surat lamaran kerja. Itu surat ini memiliki tujuan surat. Dan tujuan surat ini ditujukan kepada HRD PT Taiwan Indonesia. Dan pembukanya menyebutkan sumber informasi dan lowongan kerjanya. Jadi dari informasi yang saya dapatkan di Facebook mengenai info lowongan kerja sebagai operator di PT Taiwan Indonesia, jadi dia menyebutkan dia mendapatkan informasi lowongan pekerjaan
selanjutnya data diri. Dia mencantumkan dengan jelas nama, usia, dan alamat pelamar tersebut. Jadi namanya Abdul Malik, usia 19 tahun, alamat perumahan Kota Serangbaru, Sukaragam, Bekasi. Nah, selanjutnya isi surat menyatakan maksud melamar pekerjaan dan melampirkan dokumen pendukung. Jadi isi suratnya itu ini dengan mengajukan permohonan lamaran kerja sebagai operator di PT Taiwan Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa pendukung seperti daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat, surat domisili Cikarang dari RT RW, SKJK, kartu kuning, sertifikat pendukung, dan kartu tanda penduduk. Dan yang terakhir, penutup. Penutup itu harapan yang diterima kerja dan ucapan terima kasih. Seperti ini. Besar harapan saya untuk diterima bekerja di PT Taiwan Indonesia sebagai operator produksi. Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat dengan sebagaimana ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama identitas pelamar di bagian akhir. Jadi nama saya Abdul Malik dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan selain itu, selain terdapat struktur yang jelas dan formal, surat ini juga menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan tidak bertele-tele dan langsung ke inti permasalahannya. Lalu yang ketiga, mencantumkan dokumen pendukung. Jadi surat ini mencantumkan dokumen yang relevan seperti itu tadi, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat, surat domisili Cikarang dari RT RW, SKJK, kartu kuning, sertifikat pendukung, kartu tanda penduduk, dan lain-lain. Nah, jadi surat ini menunjukkan bahwa pelamar memahami dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang keempat, tulisan rapi dan mudah dibaca. Nah, surat ini ditulis tangan dengan rapi menggunakan garis bantu sehingga terlihat profesional. Nah, penulisan yang rapi itu dapat memberikan kesan positif pada HRD PT Taiwan Indonesia. Nah, jadi surat ini memenuhi kriteria sebagai surat lamaran kerja yang benar karena memiliki format yang jelas, bahasa yang sopan, serta mencantumkan informasi dan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya ibu akan kasih penugasan. Tugasnya dikerjain secara berkelompok. Kelompok berapa nanti perwakilan maju satu-satu. Baik, ibu. Berarti tiga-tiga aja. Yang satunya 3 orang, yang satunya 4 orang. Yang satunya 3. Yang belakang gitu. Jadi nanti jawabannya ditulis di kertas itu, ibu kasih waktu berapa menit?
saja ya. Iya, Cukup Bu. ya.
penyakit Ibu. Baik, waktunya udah selesai ya. Yes, benar. 38. 38. Baik, perwakilan kelompok 1 bisa maju. Puasa. Bukan di puasa. Kami kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih lo? Kok cuma salah sih dah? Perkenalkan saya Foni, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab soal dari Ibu Alisna. Yang pertama itu 12 bahwa pengumuman lowongan kerja untuk perusahaan fiktif sedangkan semua unsur tidak lowongan kerja. Pengumuman lowongan kerja yang saya ambil dari PT Maju Bersama Sejahtera. Jadi kami PT Maju Bersama Sejahtera perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan inovasi digital membuat kesempatan bagi Anda untuk bergabung dan berkembang bersama kami saat ini kami membutuhkan tenaga profesional untuk posisi berikut. Posisi digital marketing spesialis. Untuk deskripsi pekerjaannya, pertama adalah merancang dan mengelola strategi pemasaran digital. Yang kedua, menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Yang ketiga, mengelola kampanye iklan digital seperti Google, Facebook, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mengoptimalkan SEO dan SEM untuk meningkatkan
bersama berdoa dengan cek nama posisi yang dilakukan sebelum tanggal 31 Januari. Sekali lagi kesempatan emas ini ditentukan bersama PT Maju Bersama Sejahtera. Salam HRD PT Maju Bersama Sejahtera. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Untuk jawabannya bisa dikumpulkan ke depan. Jadi pelan-pelan dimana satu kelompok. Baik Bu, terima kasih. Jawabannya bisa dikumpulin. Untuk kelompok 3, jawabannya terima kasih semua. Dan ada penugasan lagi ini untuk pekerjaan rumah ya. Jadi nanti dikumpulin. Jadi tugasnya ini pilih sebuah perusahaan nyata dan buat versi terbaru dari pengumuman lowongan kerja tersebut untuk menjadi lebih menarik dan profesional. Jadi nanti kalian membuat pengumuman lowongan kerja yang lama itu menjadi versi baru yang lebih menarik dan profesional. Nanti bisa kirim ke email saya. Ke email saya kirim ke grup kelas. Baik Ibu. Jadi kesimpulannya bisa dibacakan batasnya. Yang kesimpulan pertama dari hari ini adalah pengumuman lowongan kerja yang baik harus disusun dengan jelas, lengkap, dan menarik agar dapat menarik kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memperhatikan elemen-elemen penting seperti posisi pekerjaan, kualifikasi, deskripsi tugas, dan melamar. Perusahaan dapat mempermudah proses rekrutmen dan meningkatkan peluang pendapatan tenaga kerja yang kompeten. Kesalahan dalam penyusun seperti persyaratan yang terlalu ketat atau kurang informasi kontak dapat menghambat pencarian kandidat potensial. Oleh karena itu, peran administrasi SDM dalam penyusunan lowongan kerja sangatlah krusial untuk memastikan keberhasilan rekrutmen dan keberhasilan operasional perusahaan. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Ada pertanyaan sampai sini, anak-anak? Cukup jelas Ibu. Baik, terima kasih. Bisa minta tolong buat Mbak Cika untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pertemuan pagi hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.